A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Shadaqallahul adzim, shadaqallahu wa rasulul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga sahabat saya yang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi keberuntungan, tidak ada lagi kemenangan kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga siapapun sahabat saya yang sedang menonton hari ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Karena tidak ada lagi kesuksesan, ya. Tidak ada lagi kenikmatan kecuali nikmat ketika kita memeluk agama Islam, ketika kita mampu mengimplementasikan kenikmatan-kenikmatan terkhusus dalam kenikmatan iman dan Islam. Semoga siapapun sahabat saya yang sedang menonton, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sehingga pemahaman itu menjadi pemahaman yang bisa membawa masyarakat Indonesia menuju mardotillah. Semoga sahabat semuanya Allah memberikan keberkahan, kemuliaan, keselamatan, dan juga Allah angkat derajat kita semuanya. Tak lupa sholawat beserta salam, berboncengkan salam, berbahan bakar iman, berasapkan Islam. Semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang mana dalam kesempatan ini kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka, walaupun hanya di media sosial. Tapi mudah-mudahan Allah SWT memberikan selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Di hari yang berbahagia ini tentu banyak hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya ketika kita menjalani sebuah roda kehidupan, tentu kita tidak akan lepas daripada masalah yang bertubi-tubi. Masalah itu ada bukan untuk ditinggalkan ataupun dilepaskan begitu saja, tapi masalah itu untuk kita hadapi. Karena hakikatnya masalah adalah pendewasaan, masalah adalah cara Allah untuk mendewasakan diri kita, untuk menguji diri kita sehingga kita menjadi manusia yang unggul,
manusia yang tangguh, manusia yang kuat. Luar biasa sekali saya bisa hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Tentu banyak sahabat yang lama tak jumpa dengan saya, ya, terkhusus dengan sahabat-sahabat saya yang ada di media sosial. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya, selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin Allah ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 9 bahwasanya wa yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dia. Hendaklah kita takut pada Allah ketika kita meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Maka siapakah yang dikategorikan keturunan yang lemah, generasi-generasi lemah itu seperti apa? Sehingga kita perlu mendefinisikan apa saja yang termasuk generasi-generasi yang lemah itu, sehingga kita tahu ya, jadi bagaimana pengaruh ya, ataupun akibat daripada ketika kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Generasi yang lemah itu bisa dikatakan ketika dia berpikir makan dari mana gitu ya, besok makan dari mana, terus besok kita makan apa gitu. Nah, itu adalah salah satu ciri tidak yakin terhadap kekuasaan Allah gitu ya. Belum ada upaya, belum ada ikhtiar, tapi dia sudah menjustifikasi bahwa besok kita makan dari mana, seolah-olah tidak yakin terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita perbaiki iman seperti ini, sehingga iman seperti ini bisa mencelakakan, bisa juga berakibat fatal terhadap masalah yang terjadi pada diri kita, sehingga kita tidak sehingga iman kita lemah gitu ya. Anak-anak kita juga lemah ya. Keturunan kita juga keturunan yang lemah. Nah, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan apa? Khaufu alaihim. Hendaklah kita takut. Khaufu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah ya. Maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan syadidan, berkatalah benar. Ya, kalau kita simpulkan ada 4 hal yang memang perlu kita ketahui. 4 hal ini berhubungan erat dengan ayat tersebut. Apa saja yang harus kita hindari? Apa saja hal-hal yang harus kita hindari? Kelemahan apa saja yang mungkin hari ini umat Islam terjebak dalam kelemahan tersebut, sehingga kelemahan tersebut menjadi pengaruhnya itu besar terhadap kehancuran sebuah negara. Karena yang mereka serang hari ini itu adalah orang-orang yang suatu saat menggantikan ya, peran dan tugas seorang yang hari ini memimpin gitu ya. Siapa yang mereka serang hari ini adalah generasi-generasi muda. Sehingga generasi muda dibuat lemah, didesain sehingga lemah pemikirannya, kemudian lemah ideologinya, juga lemah secara ekonominya dan lain sebagainya. Ternyata ada 4 hal yang mungkin kita belum ketahui, bahwa kita harus menghindari. Yang pertama adalah hindari ketika kita meninggalkan generasi ataupun anak-anak kita atau keturunan kita yang lemah dengan akidahnya,
lemah ideologinya. Karena kalau kita lemah secara ideologi, mungkin ideologi ini kan sesuatu yang fundamental, sesuatu yang wajib, suatu ideologi ini sesuatu yang dasar, sehingga menjadi kekuatan untuk berdirinya sebuah tatanan yang lebih luas gitu ya. Nah, ini ideologi harus senantiasa dipupuk, ideologi harus senantiasa kita nafkahi gitu ya setiap hari. Dengan apa? Bukan cuma nafkah itu bukan hanya terhadap jasad saja, tapi ideologi ini harus senantiasa kita nafkahi. Batin ini keimanan ini senantiasa kita harus nafkahi. Dengan apa? Yang pertama bisa dengan kita melakukan amal-amal soleh. Ya, kita menjibukan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah, sehingga keimanan kita selalu istiqomah, selalu terjaga dalam hal apapun, sehingga tidak merusak tatanan apapun, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Ya, maka di sini saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya bahwa ketika lemah ideologinya, negara bisa saja hancur. Negara bisa saja menjadi hancur lebur, luluh lantah karena hal yang mungkin hal fundamental yang sering kita sepelekan. Ini adalah tentang ideologi. Bagaimana dulu tembok Cina bisa hancur. Sebegitu tebalnya, sebegitu kokohnya tembok Cina bisa hancur seketika, bisa hancur dengan luluh lantah. Walaupun selama 100 tahun setelah dibangunnya tembok Cina oleh dinasti Ming dan Kaisar Xinhuang. Ini kalau kita belajar dari kehancuran negara Cina. Negara Cina bisa hancur seketika tatkala SDM-nya yang kurang dipupuk ya, ideologi mereka gitu ya. Keyakinan mereka terhadap memegang sebuah idealismenya. Nah, maka ini kalau kita lihat dari kisah daripada kehancuran negara Cina. Negara Cina itu bisa hancur bukan karena tembok yang dihancurkan langsung, tidak. Jadi negara Cina hancur itu, tembok Cina bisa hancur, bisa langsung musuh bisa langsung masuk meluluhlantahkan negara Cina. Itu bukan karena tembok Cina yang diserang itu langsung bisa ditembus, tidak. Tapi mereka musuh hanya cukup menyogok ya. Jadi musuh hanya cukup menyogok penjaga temboknya itu, penjaga gerbang gitu ya, penjaga gerbang daripada tembok Cina, sehingga musuh pun masuk dan meluluhlantahkan seluruh aspek, seluruh hal yang berhubungan dengan kenegaraan ya, termasuk khusus di negara Cina, sehingga negara Cina hancur seketika pada waktu itu hanya dengan menyogok atau menyuap penjaga gerbangnya. Apa yang perlu kita simpulkan bahwa dengan lemahnya ideologi kita bisa saja sama halnya seperti itu. Akidah kita bisa saja dijual kepada mereka. Akidah kita yang lemah bisa laku hanya dengan mie 1 dus gitu ya. Ketika iman kita lemah ya, kita melakukan maksiat di mana-mana,
sehingga tidak merasa ada Allah di setiap langkah kita, tidak merasa bahwa diri kita itu diawasi oleh Allah, sehingga kita tidak merasa, tidak sadar bahwa setiap gerak-gerik kita itu diawasi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Nah, ini yang perlu kita benahi, bahwa pentingnya kita memupuk keimanan kita, memupuk akidah kita, ideologi kita, sehingga ideologi itu menjadi daging dalam diri kita, menjadi karakter itu yang kuat, sehingga kita mampu istiqomah di jalan sunnah, sehingga kita mampu istiqomah menuju mardatillah. Nah, sahabat semuanya, pentingnya itu, pentingnya akidah, pentingnya ikatan dalam diri kita, sehingga ikatan itu mengikat, membatasi manusia, sehingga sehingga pergerakannya itu terbatas. Ada dalam koridor Islam, ada dalam naungan aturan-aturan Islam, sehingga kita terarah, kita itu terselamatkan oleh yang namanya perahu keselamatan, yaitu al-Islam, al-haq, al-Islam. Tadi dikatakan ketika iman kita lemah, ya, akidah kita lemah, otomatis hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita, masalah-masalah yang berhubungan dengan hidup kita itu otomatis langsung hancur gitu ya. Kita misalnya punya masalah ini itu, kalau iman kita lemah, otomatis kita akan langsung menentukan keputusan yang fatal gitu ya. Nah, ini perlu kita renungkan bersama, bahwa pentingnya ideologi yang kuat dalam diri kita, ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus menghindari bahwa kita tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita, karena janji Allah Subhanahu wa taala sudah pasti dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah, bahwa bahwa ilmu kita itu bisa menjadi barometer diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika orang yang tidak punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu dengan orang yang punya ilmu. Setan, iblis lebih takut terhadap orang yang punya ilmu sedang tidur. Orang yang sedang tidur tapi punya ilmu itu lebih takut daripada orang yang sholat tapi tidak punya ilmu. Itu ya. Bahkan pernah diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa iblis itu lebih takut kepada orang yang sedang tidur daripada yang sedang sholat gitu ya. Kenapa? Ada yang nanya, kenapa kamu takut dengan orang yang sedang tidur? Oh, dia itu adalah orang yang berilmu. Dia adalah ulama. Dia adalah orang yang berilmu. So ada batasan, sehingga ada derajat itu ya di balik dia punya ilmunya. Jadi orang-orang yang berilmu akan senantiasa Allah angkat derajatnya. Makanya teman-teman semuanya jangan berhenti belajar, jangan berhenti jadi orang yang pembelajar, ya, long life education, bahwa kita itu punya kewajiban tolabul ilmi, ya, tolabul ilmi, utlubul ilma, walau bisin tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari liang ke liang gitu ya, dari liang sampai liang. Itu tugas kita sebagai manusia yang diamanahkan oleh Allah gitu ya, untuk senantiasa menjadi pembelajar gitu ya, sampai hari kita mati ya. Jadi sahabat semuanya, ilmu pengetahuan itu bisa menjadi barometer diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu pengetahuannya harus kuat, sehingga ilmu pengetahuan ini menyelamatkan kita
gitu ya. Karena kalau amal tanpa ilmu itu bohong ya, dusta gitu ya. Sedangkan ilmu tanpa amal itu gila ya, bohong dan gila itu sesuatu yang mungkin jelek gitu ya. Nah, sahabat semuanya, yuk sama-sama kita perbaiki, sama-sama kita renungi bahwa pentingnya ilmu terhadap diri kita sendiri, karena ilmu itu sejatinya menjaga kita. Kita banyak ilmu, pasti ilmu itu menjaga kita. Berbeda kalau misalnya kita banyak harta mah dijaga oleh kita ya. Kalau banyak harta itu pasti dijaganya oleh kita. Tapi kalau misalnya kita banyak ilmu, nah ilmu yang akan menjaga kita. Barang siapa yang menginginkan dunia, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau misalnya kita menginginkan dunia, maka dengan ilmunya gitu ya. Waman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, waman arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin memiliki akhirat, ingin memiliki amal akhir, maka dengan ilmunya. Ya. Waman aradahuma, barang siapa yang ingin memiliki keduanya, dunia dan akhirat, dunia selamat, akhirat selamat ya, dunia bahagia, akhirat bahagia, maka cukup dengan ilmu. Maka dengan ilmu ini kita bisa mendapatkan segalanya ya. Nah, maka sahabat semuanya, perbanyak ilmu ya, perbanyak belajar, sehingga belajar ini menjadi sebuah kekuatan ya. Ilmu ini menjadi kekuatan untuk negara, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ya, khususnya untuk Islam ya. Sahabat semuanya, bahwasanya tadi kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah secara akidahnya, lemah secara lemah secara ilmu pengetahuannya, juga lemah secara akhlaknya. Yang ketiga ini, kita tidak boleh meninggalkan generasi kita itu dengan generasi yang lemah secara akhlak gitu ya. Akhlak ini kan satu kata dengan makhluk ya, satu kata dengan akhlak makhluk khalik ya. Jadi menyambung, jadi ada sambungan, ada satu akar kata makhluk ya, kemudian akhlak, kemudian khalik. Nah, ini satu akar kata yang kalau kita sambungkan, ini bersambungan gitu ya. Kita sebagai makhluk itu harus berakhlak. Dan bagaimana cara berakhlak? Ikuti cara-cara yang diperintahkan oleh Sang Khalik ya. Manusia, akhlak, khalik. Nah, ini penghubung daripada khalik dengan makhluk itu adalah akhlak. Apa akhlak itu? Akhlak itu adalah akhlak Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW diturunkan ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Nah, Rasulullah diberikan akhlak, jadi diberikan Al-Quran. Jadi Rasulullah itu ada akhlaknya Al-Quran ya. Konsep Al-Quran yang bawa Rasulullah SAW. Maka sahabat semuanya, tentu kita tidak boleh melupakan ini Al-Quran ya. Jadi karena Al-Quran ini adalah akhlak bagi makhluk, bagi setiap makhluk. Allah sudah menurunkan ya, tinggal kitanya yang belajar. Sejauh mana kita mau belajar sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari ilmu yang kita dapat, dari ilmu yang kita punya,
sehingga ilmu itu menjadi manfaat bagi banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu ya, sahabat semuanya. Yang keempat itu adalah kita tidak boleh meninggalkan generasi kita yang lemah secara fisik. Jadi lemah fisiknya. Jadi tidak boleh gitu ya, kita meninggalkan generasi putra-putra kita, anak-anak kita itu lemah secara fisik. Fisiknya apa? Fisiknya itu sekarang ini banyak dihancurkan, banyak dilumpuhkan oleh gadget-gadget ya. Kalau gadget ini bisa berakibat negatif, bisa juga berakibat positif. Bisa berakibat negatif kalau misalnya dipakai dengan hal-hal yang negatif. Seperti halnya misalnya contoh main game online ya, juga main Mobile Legend ya, aplikasi-aplikasi baik buatan mereka yang didesain untuk melumpuhkan pemikiran kita sebagai generasi muda ya. Sahabat semuanya, perlu juga kita mengasah fisik kita, sehingga fisik kita itu di dalam jiwa, ada istilah di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau sahabatnya sehat itu ya, kuat, jasadnya kuat, sehat ya, pasti jiwanya juga sehat ya. Nah, ini penting sekali sahabat semuanya. Kita memupuk keimanan kita, mental ideologi kita, kemudian ilmu pengetahuan kita juga, kemudian kita pentingnya memperbaiki, memupuk akhlak kita gitu ya. Kemudian kita juga jangan lupa dengan memupuk, dengan melatih fisik kita sehingga fisik kita itu kuat, tidak mudah ditembus lawan, tidak mudah ditembus musuh ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya yakin ini tidak ada manfaatnya ya. Ini tidak ada manfaatnya kalau misalnya teman-teman sahabat semua tidak mengamalkannya hari ini ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya.